Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan isi analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Variabel Pendapatan Per Kapita dan Angka Kemiskinan sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. Dengan saya Lydia Pasaribu, Saya Siti Tamara Al-Zahra. Saya Rachel Yalidi Situmorang. rangkuman jurnal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh realisasi penerimaan pajak terhadap angka kemiskinan dan pendapatan per kapita sebagai indikator kemakmuran rakyat. Metode penelitian dilakukan melalui analisis regresi sederhana dengan menggunakan data yang bersumber dari BPS dan APBN RI selama periode 2010-2020. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian melalui uji asumsi klasik dan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap angka kemiskinan, serta berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan per kapita. Variabel belanja transfer ke daerah terbukti secara signifikan merupakan variabel mediasi sempurna atau complete mediation, sedangkan variabel program anggaran subsidi bukan merupakan variabel mediasi. Keterbatasan dari penelitian ini adalah indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat berupa PDB per kapita dan angka kemiskinan di Indonesia selama periode 2010-2020. Adapun variabel lainnya tidak dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemakmuran rakyat. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Indeks Pemerataan Pembangunan, dan lain-lain. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pajak dalam kemakmuran rakyat. Hal ini sekaligus untuk membuktikan pengertian pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kelebihan. Jurnal ini mengangkat topik yang relevan dan aktual mengenai peran penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian menggunakan data resmi dan kredibel dari BPS dan APBN sehingga hasilnya dapat dipercaya. Model penelitian disusun secara jelas dengan melibatkan variabel mediasi, khususnya pembelanjaan transfer ke daerah yang memberikan nilai tambahan dalam analisis. Selain itu, hasil penelitian didukung oleh analisis statik yang memadai, teori yang relevan, serta implikasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan fiskal. Selanjutnya, kekurangan. Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator kemakmuran rakyat, yaitu pendapatan per kapita dan angka kemiskinan, sehingga belum menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, tingkat pengangguran atau kualitas pendidikan dan kesehatan tidak dimasukkan dalam analisis. Jumlah sampel data relatif terbatas karena hanya menggunakan data tahunan selama periode 2010 hingga 2020, sehingga variasi data menjadi sempit dan hasil penelitian kurang mencerminkan fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian. Penelitian ini juga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan pendapatan per kapita, seperti investasi, pertumbuhan sektor industri, inflasi, dan stabilitas ekonomi, sehingga kemungkinan terdapat variabel lain di luar model yang turut mempengaruhi hasil. Selain itu, analisis dilakukan pada tingkat nasional sehingga tidak menunjukkan perbedaan dampak kebijakan pajak dan belanja pemerintah antar daerah. Padahal kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan tiap daerah di Indonesia sangat beragam. Metode analisis yang digunakan masih terbatas pada regresi linear dan uji mediasi sederhana, sehingga belum mampu menangkap hubungan yang jelas, kompleks, atau kemungkinan hubungan timbal balik antar variabel. Selanjutnya ada saran, pemerintah perlu memperkuat peningkatan penerimaan pajak sebagai instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan. Karena penerimaan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap pendapatan per kapita dan negatif terhadap angka kemiskinan.
sehingga berkontribusi pada kemakmuran rakyat. Pengelolaan belanja transfer ke daerah perlu diutamakan dan diarahkan secara efektif untuk mendukung pembangunan daerah serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena variabel ini terbukti menjadi jalur mediasi penting dalam hubungan antara penerimaan pajak dan kemakmuran rakyat. Program subsidi juga perlu dilakukan evaluasi mendalam agar lebih memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan. Mengingat dalam penelitian ini, program tersebut belum terbukti menjadi mediasi yang signifikan. Selanjutnya ada solusi, meningkatkan efektivitas sistem perpajakan melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan tarif atau insentif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar realisasi penerimaan pajak semakin optimal. Memperkuat mekanisme pengawasan dalam penggunaan dana transfer ke daerah sehingga alokasi anggaran benar-benar dilakukan untuk program yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Melakukan program subsidi agar fokus pada kelompok sasaran yang membutuhkan serta merumuskan strategi subsidi yang mendukung produktivitas dan pembangunan jangka panjang, tidak hanya membantu konsumsi semata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.